Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadana sayyida syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihil jazaa'al ma'thur. Ahmaduhu subhanahu wa huwa ahaqqu mahmudi wa a'dhamul madhkur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku SDI Modern NU Pelemahan yang Ustazah cintai, kaifa halukum? Maka jawabnya, alhamdulillah ana bi khair. Bagaimana? Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki puasa hari ke-16 di bulan Ramadan. Ustazah yakin kalian semuanya di rumah pasti melaksanakan puasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita memasuki materi kedua selama bulan Ramadan, yakni dengan tema Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Sebelum kita masuk ke materi, Ustazah punya cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang berbahagia atau bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Coba kita bayangkan, hanya dengan bergembira saja, hanya dengan berbahagia ketika menyambut bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan imbalan yang sangat luar biasa. Dari kegembiraan tersebut, ada suatu kisah yang tercantum di dalam kitab Durratun Nasikhin. Dikisahkan ada seseorang laki-laki yang bernama Pak Muhammad, yang mana dia tidak pernah sholat sama sekali. Suatu ketika datanglah bulan Ramadan. Pak Muhammad tadi menghiasi dirinya dengan baju yang bagus, dengan harum-haruman. Lalu tetangga pada heran, "Hei Pak Muhammad, kenapa kamu kok tidak seperti biasanya? Kok kamu hari ini aneh?" Maka apa jawab Pak Muhammad? Faqala hadza syahrut taubah. Pak Muhammad menjawab, ini adalah bulan taubat, ini adalah bulan rahmat, dan ini adalah bulan barakah. Mungkin dengan saya menghormati bulan Ramadan, insya Allah saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keutamaan dari Allah. Di samping menyambut bulan Ramadan dengan gembira, dengan senang hati, Pak Muhammad juga melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Waktunya sholat tarawih ya sholat tarawih, waktunya mengaji ya mengaji, waktunya puasa juga puasa. Di samping melakukan amalan-amalan tersebut, Pak Muhammad juga melaksanakan sholat yang mana sebelumnya tidak pernah dilakukan sama sekali. Dan dia juga membayar sholat yang telah ditinggalkan, mengqadha sholatnya. Tidak lama kemudian Pak Muhammad meninggal dunia. Setelah Pak Muhammad meninggal dunia, ada seseorang tetangga yang bermimpi bertemu dengan Pak Muhammad. Lalu dia bertanya kepada Pak Muhammad, "Hei Pak Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Apa yang Allah lakukan kepadamu?" Maka Pak Muhammad menjawab, "Allah menempatkan aku di tempat yang sangat indah. Allah mengampuni segala dosa-dosa saya berkat takdim dan hormat saya kepada bulan Ramadan, berkat rasa senang saya menyambut bulan Ramadan." Anak-anakku sekalian, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran betapa Allah sangat menyayangi mereka yang menghormati dan menyambut bulan Ramadan dengan penuh rasa senang, sangat bahagia. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita sebagai pelajar SDI Modern NU Pelemahan, sudah semestinya
akan tertanam rasa bahagia tersebut dalam diri kita dan akan kita curahkan dengan amalan-amalan selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana di dalamnya ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Di antaranya yaitu Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu Nuzulul Quran. Apakah itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah hari di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran sebagai kitab suci yang dimiliki oleh umat Islam. Sudah seharusnya kita mengetahui bagaimana proses Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran menurut beberapa ahli tafsir yaitu terjadi secara dua tahap. Tahap yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan atau jumlatan wahidatan dari Lauhul Mahfudz menuju ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfudz di sini memiliki arti tempat di mana Allah menentukan segala sesuatu kejadian di alam semesta. Sedangkan Baitul Izzah memiliki arti langit dunia. Setelah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfudz menuju ke Baitul Izzah, kemudian Al-Quran diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur atau secara bertahap sesuai dengan peristiwa dan keadaan yang terjadi pada saat itu. Setelah kita mengetahui bagaimana proses Al-Quran diturunkan, selanjutnya ada kisah di mana suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad di dalam Gua Hira. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Iqra", yang artinya bacalah. Lalu Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lalu memeluk Nabi yang saat itu dalam keadaan lelah. Peristiwa ini berulang sampai 3 kali sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa menirukan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anakku sekalian, dari kisah Nabi tersebut ada hikmah di dalamnya. Nabi mengajarkan kepada kita betapa pentingnya berusaha, dan kita tidak boleh gampang menyerah, putus asa ketika melakukan suatu pekerjaan. Contoh, ketika kalian diberikan tugas oleh ustadzah, "Nak, tolong dihafalkan." Lalu kalian menjawab, "Ustadzah, kok hafalannya banyak sih?" Apakah itu sikap yang menunjukkan kita meneladani Nabi? Oh, tidak. Ketika kalian tidak bisa, kalian harus mencoba sampai kalian berhasil. Anak-anakku, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam diturunkan ketika Lailatul Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar yaitu malam kemuliaan yang di dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, seperti di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Anak-anak, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kemungkinan Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil, yakni 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi alangkah baiknya jika kita melakukan amalan-amalan sunnah dari awal puasa sampai akhir puasa,
Mengapa? Karena pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan hari-hari biasa. Seperti apa Ustazah amalan-amalan sunnah? Melakukan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah. Jika untuk anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, kalian bisa membaca tilawati di rumah. Dan Ustazah, saya nggak bisa tarawih karena tidak boleh pergi ke masjid. Tapi di saat situasi dan kondisi seperti ini, ketika kita tidak bisa pergi ke masjid dikarenakan ada pandemi COVID-19, maka kita bisa melakukan sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Yang terpenting adalah kita tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian apa yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga kalian semuanya tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap semangat dalam berpuasa. 14 hari lagi, semoga kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.